Pratiwi dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan saudari Arumdani. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai PPh pasal 25 dan 26. Baik, saya akan memaparkan materinya. Pemotongan pajak PPh 25 dan 26. Pajak PPh 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi pembayaran ini itu dilakukan secara mandiri dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian pajak PPh 26 adalah suatu pajak yang menurut Undang-Undang Nomor 36, di mana PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bukan pajak tetap BUPT di Indonesia. Penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bukan pajak tetap BUPT di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya ada tarif pajak PPh 25 dan 26, di mana tarif pajak PPh 25 itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, WP-OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha, di mana PPh 25 ini bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali dengan omset setiap bulannya di masing-masing tempat usaha. Kemudian ada yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, WP-OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri, di mana PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 huruf A Undang-Undang PPh selama 12 bulan. Kemudian yang kedua yaitu ada tarif pajak PPh pasal 26, di mana tarif pajak yaitu 20% finansial atas jumlah bruto yang dikenakan atas kena pajak tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai subjek pajak PPh 25 dan 26. Adapun subjek pajak PPh 25 yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kemudian kedua yaitu ada pedagang pengecer, adalah orang pribadi yang melakukan kemudian penjualan barang baik secara grosir maupun secara eceran, dan kemudian pembayaran jasa melalui suatu tempat usaha. Nah, subjek pajak PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu dan usaha yang termasuk WPLN. Yang pertama yaitu individu yang tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu individu yang tak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang terletak, dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapatkan pendapatan dari Indonesia melalui BPUPT di Indonesia. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Arumdani. Cara menghitung PPh 25 dan 26. Menghitung PPh 25, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terhutang pajak tahun lalu. Menghitung PPh 26. Contoh perhitungan PPh pasal 26 agar lebih mudah dipahami. Berikut cara menghitung PPh pasal 26 kasus PT XYZ mempunyai wakil di luar negeri yang mengansurkan gedung bertingkat kepada perusahaan di negeri.
perusahaan di negeri tersebut dan melakukan pembayaran sejumlah premi di tahun 2020 dengan bayaran Rp 1 miliar, maka perhitungan PPh pasal 26. Perkiraan perhitungan 50x Rp 1 miliar sama dengan Rp 500 juta. PPh pasal 26 20% X 500 juta sama dengan 1 miliar. Dalam kurung 10% X 1 miliar. Walau tak jarang juga jika perusahaan XYZ mengansurasikan gedung ke perusahaan Indonesia dengan melakukan pembayaran premi sejumlah Rp 1 miliar. Perusahaan dapat dilakukan resuransi ke perusahaan negara tersebut dan hanya perlu membayar 50 juta, maka perhitungan PPh pasal 26. Penyetoran dan pelaporan PPh 25 dan 26. Penyetoran dan pelaporan PPh 25, ketentuan terkait SPT masa PPh. Pasal 25. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 adalah WP/OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 melalui bank presepsi atau kantor pos presepsi dengan sistem pembayaran secara online dan surat setoran pajak SPP-nya. Penyetoran dan pelaporan PPh 26, pemotongan PPh pasal 26, Badan Pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BOT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, selain BOT di Indonesia.